Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua yang ada di kelas. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 1 yang terdiri atas saya Iman Abdi Pratama sebagai moderator, yang kedua Nur Aizah Natasha, yang ketiga Siti Zaimah, yang keempat Jumlatus Solihah, dan yang kelima Dias Mesti. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Struktur Organisasi Bank Syariah beserta tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada presentator untuk memaparkan materinya. Materi yang pertama yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara bagian dan posisi dalam suatu perusahaan atau bank. Struktur organisasi menjelaskan pembagian aktivitas kerja serta memperhatikan hubungan fungsi dan aktivitas sampai pada batas-batas tertentu. Struktur organisasi juga memperlihatkan tingkat spesialisasi aktivitas tersebut, menjelaskan hierarki dan susunan kewenangan, serta tingkat sebuah pelaporan. Struktur organisasi mencerminkan bagaimana tata laksana bisnis dan budaya organisasi. Bank syariah harus mampu membuat struktur organisasi yang efektif, sehingga prosedur bisnis dan peningkatan pengetahuan dapat menjamin bahwa karyawan memahami target sebuah organisasi. Dengan adanya struktur organisasi, maka stabilitas dan komunitas organisasi bisa tetap bertahan. Materi yang selanjutnya yaitu kelembagaan perbankan syariah di Indonesia. Kelembagaan yang ada di perbankan syariah di Indonesia antara lain: 1. Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan dengan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah memiliki bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi. Yang kedua adalah unit usaha syariah. Unit usaha syariah atau UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah. UUS memiliki tugas: 1. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah. 2. Melaksanakan fungsi treasury dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan. Dan yang keempat, melakukan tugas penata usahaan laporan keuangan kantor cabang syariah. Yang ketiga adalah BPRS atau Bank Pengkreditan Rakyat Syariah, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan dengan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran. Yang keempat adalah Dewan Syariah Nasional atau DSN. DSN dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah. Yang kelima adalah Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS adalah dewan setingkat dengan Dewan Komisaris yang bersifat independen yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Yang keenam adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional atau disingkat Basyarnas, yaitu lembaga yang menengahi perselisihan antara perbankan dan nasabahnya yang sesuai dengan tata cara dan hukum syariah. Yang ketujuh adalah Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia dalam perbankan syariah yaitu: 1. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri perbankan syariah. 2. Mensosialisasikan konsep bank Islam kepada masyarakat. Dan yang ketiga, berperan serta secara aktif dalam pembentukan komunitas keuangan Islam yang internasional, lembaga maupun institusi serta infrastrukturnya.
Materi selanjutnya yaitu mengenai struktur organisasi bank syariah beserta tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi dari masing-masing struktur di bank syariah yaitu yang pertama, rapat anggota atau RUPS. Rapat umum pemegang saham atau RUPS merupakan kegiatan tertinggi dalam struktur organisasi bank syariah. RUPS berfungsi untuk membahas pertanggungjawaban kinerja dari direksi dan struktur-struktur lain di bawahnya selama masa kerjanya di periode tertentu dan disertai dengan pembahasan rancangan kinerja untuk periode yang akan datang. Yang kedua, Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Tugas utama dari Dewan Pengawas Syariah yaitu mengawasi kegiatan operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, khususnya yang tertuang dalam guidelines dan fatwa-fatwa DSN. Dari hasil pengawasan tersebut, DPS akan membuat pernyataan secara berkala tentang kesesuaian operasi bank dengan prinsip syariah yang biasanya dimuat dalam laporan tahunan bank yang bersangkutan. Yang ketiga, Dewan Komisaris. Dewan Komisaris merupakan orang yang utama menjalankan sistem kelola yang ada di dalam perusahaan serta mengawasi. Tugas dan fungsi dari Dewan Komisaris antara lain yang pertama, mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum perseroan yang baru yang diusulkan direksi untuk melaksanakan perseroan yang akan datang. Yang kedua, menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam pembahasan tugas dan kewajiban direksi. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menyetujui rancangan anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku baru yang diusulkan oleh direksi. Yang keempat, memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan rugi atau laba tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya yang disamakan oleh direksi dan lain-lain. Yang keempat, direksi. Warsono et al. Menyatakan bahwa Dewan Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki fungsi utama memberi perhatian secara bertanggung jawab terhadap penerapan corporate governance dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Tugas dan fungsi dari direksi antara lain yang pertama, merumuskan dan mengusulkan kebijakan umum baik untuk masa yang akan datang kepada Dewan Komisaris. Yang kedua, menyusun dan mengusulkan rancangan anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku yang baru kepada Dewan Komisaris. Yang ketiga, mengundang para pemegang saham untuk menghadiri rapat umum pemegang saham. Yang keempat, mengangkat pejabat-pejabat bank yang akan diberi tanggung jawab mengawasi perseroan. Yang kelima, Dewan Audit. Dewan Audit memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi bank dalam hal-hal yang bersifat teknis dan memastikan bahwa organisasi bank syariah dapat berjalan dengan efektif dan efisien tanpa adanya gangguan berisiko yang menghambat kinerja organisasi. Dewan Audit juga bertugas untuk mengontrol dan mengendalikan aset organisasi supaya tetap dalam keadaan baik serta mampu memberikan rekomendasi dan solusi atas masalah yang dihadapi oleh organisasi. Yang keenam, divisi atau urusan. Divisi bertugas dan berfungsi untuk mengelola segala bentuk hal yang berkaitan dengan divisinya, dan kepala divisi memiliki tugas dan fungsi mengontrol dan memimpin seluruh pihak dan kegiatan yang ada di divisi tersebut agar tujuan dari organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, kantor cabang. Kantor cabang bank syariah bertugas dan berfungsi untuk menjalankan usaha kegiatan bank syariah dan sebagai pihak yang melayani masyarakat secara langsung. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan dan visi misi dari bank syariah. Materi selanjutnya yaitu mengenai perbedaan struktur bank syariah dengan bank konvensional. Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Unsur yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah yaitu di bank syariah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi Dewan Komisaris pada bank umumnya. Mengenai tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah telah dibahas secara rinci di subbab sebelumnya.
Yang kedua yaitu organisasi kantor pusat dan kantor cabang. Yang pertama yaitu kantor pusat. Organisasi kantor pusat adalah kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai pengawasan terdapat di kantor ini. Jadi di kantor pusat tidak melakukan kegiatan operasional lainnya, tetapi hanya melakukan sebuah perencanaan dan pengawasan. Kemudian bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk unit usaha syariah atau UUS. Unit usaha syariah memiliki tugas yang pertama mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah. Yang kedua, menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari kantor cabang. Yang ketiga, menerima dan menata usahakan laporan keuangan dari kantor cabang. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari kantor cabang. Yang kedua yaitu kantor cabang. Kegiatan cabang diarahkan oleh manajernya sesuai dengan peraturan dan kebijakan kantor pusat. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perbankan cabang dipengaruhi oleh pertumbuhan daerah pinggiran kota, peningkatan kemacetan lalu lintas di pusat kota, dan yang terakhir perpindahan industri keluar dari pusat kota. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai peranan MSDM dalam organisasi bank syariah. MSDM merupakan proses kegiatan pencapaian tujuan melalui kerjasama antar manusia. Rumusan tersebut mengandung pengertian adanya hubungan timbal balik antara kegiatan dan kerjasama di satu pihak dengan tujuan di pihak lainnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka perlu dibentuknya suatu organisasi yang pada pokok secara fungsional dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang dipersatukan dalam suatu kerjasama yang efisien untuk mencapai tujuan, sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi organisasi adalah sebagai alat dari manajemen untuk mencapai tujuan. Ketika organisasi sudah dibentuk, kinerja dari organisasi tersebut tergantung pada MSDM yang ada. Artinya, kesuksesan dalam berjalannya organisasi tergantung pada SDM dari masing-masing pengembangan tugas dari dibentuknya organisasi dalam perbankan tersebut. Kualitas karyawan atau SDM yang baik itu harus memiliki pengetahuan akademik yang luas serta keterampilan yang handal, karena pengetahuan dan keterampilan merupakan kunci utama seorang SDM yang berkualitas. Kemudian, salah satu faktor yang menentukan peningkatan kerja lembaga bank syariah adalah tersedianya SDM dan infrastruktur penduduk yang berkualitas. Artinya, SDM yang berkualitas dibutuhkan oleh bank syariah adalah SDM yang secara keilmuan paham tentang konsep bank syariah dan ekonomi syariah, dan secara psikologis dia memiliki semangat keislaman yang tinggi. Baiklah teman-teman, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.